Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai apa yang saya sebut dengan 5 poin perigelan. 5 poin perigelan ini diambil dari buku yang berjudul Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Perigelan yang saya tulis tahun 2016 dan diterbitkan oleh STPN Press di tahun 2016. Desa Perigelan adalah sebuah desa di Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Ada 5 poin perigelan yang terdiri dari 1. Relasi kuasa, 2. Strategi pertanahan, 3. Revitalisasi kesadaran agraris, 4. Revitalisasi solidaritas agraris, dan 5. Revitalisasi keberdayaan agraris. Tetapi sebelum kita bahas satu persatu dari 5 poin tersebut, saya ingin bacakan pada sahabat-sahabat sekalian halaman pertama atau bagian awal dari bab pendahuluan dari buku tersebut yang bisa menggambarkan suasana di Desa Perigelan. Saya bacakan. Ya, saya bacakan isi dari bagian awal atau halaman pertama dari bab 1, bab pendahuluan. Pukul 22.30, seorang petani Desa Perigelan duduk di teras depan rumahnya. Ia memperhatikan jalan desa di depan rumah yang nampak lengang karena hari telah larut malam. Ditemani secangkir kopi kedelai hangat, ia mengarahkan pandangan pada sebidang tanah sawah miliknya yang berada tepat di seberang jalan desa. Udara dingin berhembus dari areal persawahan, melintasi jalan desa menuju rumahnya, hingga perlahan-lahan ia dapat merasakan aroma persawahan dari tempat duduknya. Malam semakin larut, udara semakin dingin, tetapi ia belum ingin tidur. Istri dan ketiga anaknya telah tertidur sejak pukul 21.00. Istri yang dicintainya telah lelah seharian mengurus rumah dan keperluan suami serta anak-anaknya. Ketiga anaknya juga telah lelah belajar sejak pukul 18.30. Sedangkan ia, meskipun telah seharian bekerja di sawah, tapi belum merasa lelah. Ia masih ingin bermanja dengan udara dingin di teras rumah, seraya melanggungkan pikirannya agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Demikianlah bagian awal atau 2 alinea pertama dari bab pendahuluan buku Relasi Kuasa dalam strategi pertanahan di Desa Perigelan yang terbit tahun 2016 dan diterbitkan oleh STPN Press. Sahabat-sahabat sekalian, alinea tadi menggambarkan suasana pedesaan, menggambarkan secangkir kopi kedelai hangat. Jadi ada tradisi di Desa Perigelan bahwa yang dijadikan kopi bukan biji kopi tetapi biji kedelai. Jadi kedelai itu dibuat menjadi kopi dan itu kemudian disajikan dalam bentuk kopi kedelai. Dan itu sangat nikmat ketika dinikmati dengan cemilan dan segelas kopi kedelai hangat. Sekarang kita mulai membahas 5 poin perigelan. Tadi sudah saya janjikan bahwa yang akan kita bahas adalah relasi kuasa, strategi pertanahan, revitalisasi kesadaran agraris, revitalisasi solidaritas agraris, dan revitalisasi keberdayaan agraris. Kita mulai dengan relasi kuasa atau power relation yang terdiri dari power to memberdayakan dan power over mendominasi. Relasi kuasa atau power relation adalah suatu proses, bisa juga disebut sebagai suatu tindakan dari seseorang atau pemegang kuasa untuk berinteraksi dengan orang lain atau pihak lain dengan menggunakan kekuasaannya. Relasi kuasa terdiri dari power to, memberdayakan, yaitu ketika yang bersangkutan atau pemegang kuasa tersebut
berinteraksi dengan orang-orang yang butuh untuk diberdayakan, orang-orang yang belum paham agar ia menjadi paham, orang-orang yang belum mengerti agar ia menjadi mengerti, orang-orang yang belum bersedia agar ia menjadi bersedia karena telah paham dan telah mengerti. Selanjutnya ada juga power over yang konsepnya dalam pengertian adalah mendominasi. Mengapa diperlukan power over? Karena ada kalanya pemegang kuasa berhadapan dengan orang-orang yang enggan melakukan kegiatan secara bersama-sama, enggan bekerja sama, dan enggan mendukung kegiatan pemegang kuasa. Sehingga ia perlu melakukan dominasi atas orang-orang tersebut atau pihak-pihak tersebut agar kebijakannya dapat terlaksana. Ya, jadi itulah konsep relasi kuasa atau power relation, dan konsep ini dimainkan atau dijalankan oleh pemerintah Desa Prigelan. Jadi mereka menjalankan power relation dan menjalankan dua sisi, yaitu sisi power to, sisi memberdayakan, dan power over, sisi mendominasi. Tujuannya agar visi dan misi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Prigelan bisa terlaksana dengan baik. Pada intinya, visi dan misinya itu ingin mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni di Desa Prigelan. Kemudian poin kedua adalah tentang strategi pertanahan. Di Desa Prigelan, strategi pertanahannya terbagi 4 menjadi strategi penguasaan tanah, strategi pemilikan tanah, strategi penggunaan tanah, dan strategi pemanfaatan tanah. Strategi penguasaan tanah mereka lakukan dengan melaksanakan land reform lokal. Sehingga kemudian sebagaimana di Desa Ngandagan dan di Desa Karanganyar, di Desa Prigelan juga terdapat kulian dan buruh kulian. Hanya perbedaannya terletak pada teknis pembagiannya. Di Desa Prigelan, kulian menyerahkan hak garap sebesar 1/6 kali luas tanahnya. Jadi tidak ada batasan. Kalau di Desa Ngandagan kan batasnya 300 ubin, kalau di Desa Karanganyar batasnya 250 ubin. Kalau di Desa Prigelan tidak ada batasnya, sepanjang ia adalah pemilik tanah sawah, maka ia wajib menyerahkan hak garap 1/6 dari luas tanah sawah yang dimilikinya. Kemudian tanah itu dimanage oleh pemerintah desa dan kemudian diserahkan kepada buruh kulian. Buruh kulian di Desa Prigelan bagian tidak memiliki tanah sawah akan menerima hak garap seluas 60 kubin. Ya. Dan akhirnya program ini berhasil mengcover 120 keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga kemudian mereka bisa menggarap tanah sawah yang masing-masing luasnya seluas 60 ubin, 1 ubin 14 meter persegi. Kemudian strategi pemilikan tanah. Desa ini menerapkan strategi bahwa orang luar desa tidak boleh membeli tanah di Desa Prigelan. Pernah terjadi karena satu dan lain hal orang luar desa membeli tanah di Desa Prigelan, maka kemudian segera dilaksanakan rapat desa, kemudian segera diupayakan agar bidang tanah tersebut dibeli kembali oleh orang Desa Prigelan. Kemudian strategi penggunaan tanah, pemerintah Desa Prigelan mengutamakan pertanian, sehingga kemudian diusahakan untuk menjaga luas tanah pertanian, bahkan kalau perlu membuatnya menjadi semakin bertambah. Dan dalam hal strategi pemanfaatan tanah, pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi untuk mengutamakan padi dan kedelai. Jadi tanaman unggulan di Desa Prigelan adalah padi dan kedelai. Itulah strategi pertanahan. Sekarang kita bahas mengenai revitalisasi kesadaran agraris. Kesadaran agraris adalah kesadaran tentang hal-hal yang terkait dengan agraria atau pertanian atau pertanahan. Kesadaran agraris yang berhasil dibangun di Desa Prigelan adalah para petani di desa ini sadar bahwa mereka harus memiliki akses atas tanahnya dan harus mampu meningkatkan produktivitasnya. Inilah kesadaran agraris yang berhasil dibangun oleh pemerintah Desa Prigelan, dan sebetulnya kesadaran ini telah ada sejak dahulu kala, ya. Tetapi kemudian seringkali terabaikan sehingga kemudian perlu disadarkan kembali. Oleh sebab itu konsepnya bukanlah kesadaran agraris, melainkan revitalisasi kesadaran agraris. Bukan membangun kesadaran agraris, tapi merevitalisasi kesadaran agraris. Jadi kesadaran agraris yang sudah ada sejak masa lalu kemudian dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali. Begitu juga dengan solidaritas agraris. Solidaritas agraris telah ada sejak masa lalu, tetapi kemudian terabaikan dan kemudian direvitalisasi oleh pemerintah Desa Prigelan. Solidaritas agraris adalah rasa senasib sepenanggungan antar stakeholder dan kesiapan mereka untuk saling membantu. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara tentang stakeholder kan ada pemerintah desa, ada petani dan ada pihak-pihak lain, maka mereka saling membantu dalam
mendukung pemenuhan kebutuhan dan kepentingan bersama. Kemudian yang kelima adalah revitalisasi keberdayaan agraris. Keberdayaan agraris adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan stakeholders. Ya. Kepentingannya tentu dalam hal agraris dan kebutuhannya juga demikian. Stakeholder adalah pemangku kepentingan ya. Jadi dengan demikian maka sesuatu disebut berdaya bila ia mampu memenuhi. Oleh karena itu keberdayaan agraris adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan stakeholder di desa perigelan. Apakah mereka saat ini sudah mampu? Sedang diupayakan untuk mampu karena sebetulnya belum terlalu mampu. Dalam hasil penelitian saya menunjukkan masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka membangun keberdayaan agraris. Kemudian ukuran dari keberdayaan agraris adalah kemampuan pencapaian visi dan misi pemerintah desa, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan harmoni sosial di desa perigelan. Itu 5 poin dari desa perigelan, yaitu tadi saya ulangi, relasi kuasa, strategi pertanahan, revitalisasi kesadaran agraris, revitalisasi solidaritas agraris, dan revitalisasi keberdayaan agraris. Tetapi sebelum kita akhiri, saya ingin bacakan bagian akhir dari buku, bagian akhir dari penutup ya, penutup buku yang berjudul Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Perigelan. Kenapa saya bacakan bagian akhir? Ini untuk menunjukkan bagaimana suasana pedesaan. Seiring dengan harapan atas peran yang dimainkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan pemerintah desa Perigelan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada malam itu seorang petani desa Perigelan mulai bersiap-siap untuk tidur sambil ia memikirkan tentang ikhtiar para tokohnya membangun kesejahteraannya. Ia mulai bersiap-siap untuk tidur karena istri dan ketiga anaknya telah tertidur sejak pukul 21.00. Ia bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa diberi anugerah istri yang dicintainya, yang rela berlelah-lelah menua bersama dirinya. Ia juga bersyukur atas anugerah 3 orang anak yang bersemangat mempersiapkan masa depan yang mungkin mereka sendiri belum tahu isinya. Telah cukup rasanya ia bermanja dengan udara dingin di teras rumah, seraya melambungkan pikiran agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebelum masuk ke dalam rumah, ia sempatkan sejenak memandang jalan desa di depan rumah yang nampak lengang karena hari telah larut malam. Ia rapihkan meja dan cangkir kopi yang telah kosong sambil mengarahkan pandangan pada sebidang tanah miliknya di depan rumahnya. Udara dingin berhembus dari areal persawahan, melintasi jalan desa menuju ke rumahnya, hingga perlahan-lahan ia dapat merasakan aroma persawahan. Rasa kantuk yang kuat akhirnya memaksa ia masuk rumah, seraya berharap hari esok lebih baik dari hari ini. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan dengan pembahasan kita hari ini yang saya beri judul 5 poin perigelan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, terutama dalam konteks pemanfaatan kekuasaan dan dalam konteks relasi kuasa atau power relation, serta ketika kita ingin membangun strategi pertanahan yang baik dalam hal penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.